Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, diberikan kesemangatan dalam menuntut ilmu sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, mujalasah dalam satu majlis yang insya Allah penuh dengan barokah. Semoga niat kita, amal kita, ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam sudah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, masuk di surat Al-Fatihah ayat 2. Karena bismillahirrahmanirrahim adalah Al-Fatihah ayat 1 ya. Hanya ada di Fatihah yang bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Di Al-Baqarah, di Ali Imran, di An-Nisa dan seterusnya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat. Ayat satunya setelah bismillah. Al-Baqarah misalnya bismillahirrahmanirrahim tidak ada angkanya, alif lam mim baru bundar angka 1. Dan ada lagi bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat tapi bukan ayat 1, yaitu di dalam surat An-Naml ayat 30 ya. Wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillahirabbil alamin adalah surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu segala puji, lillahi milik Allah,
Rabbil Alamina, yang menjadi Tuhan semesta alam. Sebagian ulama mengatakan bahwa dalam alhamdu ini alnya termasuk al li istighraq, lil istighraq, al yang memberi makna semua. Maka di terjemahan manapun pasti ada terjemahan yang berbunyi segala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Boleh segala, boleh semua, boleh apa lagi yang bermakna semua gitu ya. Karena alnya namanya al-istighraq, bermakna semua. Semua puji-pujian adalah milik Allah. Kemudian ulama membagi bahwa macam pujian itu ada 4, tapi semuanya hakikatnya milik Allah. Macam pujian itu ada 4, tapi hakikatnya semuanya milik Allah. Pujian yang pertama namanya puji qadimu alal qadim. Pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Puji qadim alal qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan la ilaha illa ana fa'budni. Allah mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Aku. Yang bilang seperti itu siapa? Allah. Maka Allah sedang memuji dirinya sendiri. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Fa'budni, maka sembahlah Aku. Berarti ini Allah sedang memuji terhadap diri Allah sendiri. Yang kedua, puji kudus alal qadim. Pujiannya manusia terhadap Allah, ya. Pujiannya manusia terhadap Allah dalam segala hal, banyak hal manusia memuji Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nikmal maula rabbuna wa ni'man nasir. Nikmal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik raja adalah Tuhan. Sebaik-baik zat yang bisa menolong adalah Tuhan. Artinya seorang hamba sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puji qadim alal qudus, yaitu pujiannya Allah terhadap hambanya. Allah banyak memuji hambanya. Di antaranya adalah Allah mengatakan nikmal abdu annahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah orang yang ahli bertaubat. Itu dipuji oleh Allah. Sebaik-baik hamba adalah yang ahli bertaubat. Ini Allah sedang memuji, namanya puji qadim alal qudus. Kemudian puji kudus alal qudus. Misalnya seorang hamba memuji seorang hamba yang lain. Misalnya memuji Nabi Muhammad. Nikmat Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin seorang suami memuji istrinya, ya. Secantik-cantiknya wanita di muka bumi adalah istri. Berarti kan sedang seseorang memuji seseorang. Atau sebaliknya, istri memuji suaminya, orang tua memuji anaknya, anak memuji orang tuanya, atau rakyat memuji pemerintahannya, atau sebaliknya. Ini namanya hamba memuji kepada hamba. Tapi hakikatnya 4 pujian ini, baik Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji hambanya, hamba memuji Allah, hamba memuji sesama hamba,
hakikatnya semuanya adalah milik Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau kita tidak dikasih rezeki oleh Allah memuji, jangankan memuji istri, memuji suami, memuji anak, memuji orang tua, memuji Nabi saja nggak mau, memuji Allah saja kadang nggak mau, sama Allah saja tiga-tiganya kadang memprotes gitu ya, karena tidak dikasih rezeki oleh Allah untuk bisa memuji. Maka puji-pujian yang ada itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa huwa mubtada'un wa khabarun. Kalau dilihat dari susunan, alhamdulillah adalah mubtada, lillah adalah khabarul mubtada min jumlatil jar wal majrur. Jadi alhamdulillah adalah mubtada, lillah jumlah dari jar dan majrur yang menjadi khabarnya lafal alhamdulillah. Artinya adalah alhamdulillah, segala puji itu lillah, semuanya milik Allah. Segala puji adalah milik Allah, bukan milik yang lain. Meskipun kelihatan puji-pujian itu dari mulut seseorang, dari lisan seseorang, tapi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alhamdulillah ay asyukurillah khalisan duna sa'iri ma yu'badu min duni. Kemudian puji-pujian asyukurillah maksudnya adalah segala bentuk syukur, segala bentuk terima kasih, segala bentuk ucapan mengagungkan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lillah di situ menunjukkan makna khalisan, murni. Ujian ini murni aku berikan kepada Allah. Meskipun bahwa kita memuji kepada sesama, memuji kepada Nabi, memuji kepada teman, memuji kepada gurunya, memuji kepada pasangannya, tapi hakikatnya pujian ini adalah diberikan kepada Allah. Sehingga lafal yang diucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah anakku pintar. Alhamdulillah istriku gemati. Alhamdulillah apalagi. Jadi dimulai dengan kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmat ini. Maka ketika disingkat menjadi alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah yang Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmat semuanya. Semuanya adalah pujian bagi Allah. Duna sa'iri ma yu'badu min duni. Bukan diberikan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, bukan. Wa duna kuluma baro'a min khalqihi, dan juga tidak kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bima'an amala ibadihi minan ni'amillati la yusiha al-adha, dengan nikmat-nikmat yang banyak sekali, nikmat-nikmat yang tidak terhingga, nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita disuruh menghitung nikmat Allah, niscaya tidak bisa menghitungnya. Misal dari bangun tidur tadi kita sudah kedip berapa kali? Saya kira nggak ada yang bisa menghitung. Itu baru kedip ya. Misalnya dengan dipuji sama Allah seharian nggak bisa kedip, susah nggak? Nggak bisa kedip tok itu susah. Coba apalagi misalnya naik motor lupa nggak pakai kacamata, kemudian debunya banyak dan nggak bisa kedip, terus bagaimana? Nggak bisa dibayangkan toh. Maka kedip itu sendiri merupakan nikmat yang ternyata tidak bisa dihitung. Coba besok mulai menghitung dengan 1 jam bisa kedip berapa kali? Nggak bisa gitu ya. Ini baru kedip. Kemudian bernafas, coba dalam 1 jam itu kita nyedot oksigen berapa kali,
mengeluarkan yang sudah dari paru-paru berapa kali. Sampai dengan sare, dengan tidur itu kan hilang akalnya kan. Tidur kan gak sadar, dengan masih nafas gak? Masih. Kenapa? Karena nafas itu betul-betul pemberian gratis dari Allah. Dengan gak perlu berusaha. Bernapas sendiri, buktinya tidur itu malah nafas, bahkan kadang-kadang malah bersuara ya. Kalau melek nggak bersuara, kalau tidur bersuara. Namanya apa? Kan itu ya, Masya Allah. Coba kalau kita berdengkur sudah berapa kali, nggak bisa dihitung. Ini baru kedip sama nafas, belum hal-hal yang lain. Masya Allah, hal-hal yang lain, nikmat yang luar biasa. Menurut saya, misalnya kita itu meskipun perintah dokter untuk pola makan yang sehat, menjaga makanan yang sehat agar badan sehat, ya itu memang salah satu dalam bentuk ikhtiar ya. Tapi pasti kita itu tidak bisa menjaga 100%. Tapi Allah memberikan kita ginjal yang untuk menyaring makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita, mana yang harus jadi daging, mana yang harus jadi energi, mana yang harus jadi darah, mana yang jadi keringat, mana yang jadi kotoran, itu disaring oleh ginjal. Dan ginjal itu ternyata ya aktif terus. Ada 1 orang, 2 orang dari sekian miliar jumlah manusia yang gagal ginjal. Itu untuk membuktikan bahwa Allah memberikan ginjal itu luar biasa. Bisa dibayangkan ketika ginjal itu nggak aktif, maka harus buat ginjal buatan yang ada di rumah sakit. Padahal kita itu setiap hari kan cuci darah terus, hanya cuci darahnya dengan ginjal yang ada di dalam gitu ya. Sehingga terkenal, wah orang itu cuci darah, padahal setiap orang cuci darah, hanya kita cuci darahnya nggak bayar, gratis oleh Allah. Coba kalau disuruh bayar berapa ya? Makanya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu mau menghitung nikmat Allah, yakin tidak bisa menghitungnya. Itu baru berapa hal yang kita hitung, yang kita sebutkan nggak bisa menghitung. Allah memberikan kebutuhan kita air misalnya. Coba sudah berapa liter air yang kita pakai dari kita lahir sampai sekarang. Yang diminum berapa, yang dibuat makanan berapa, yang dibuat mandi berapa, yang dibuat cuci pakaian kita berapa. Dan kita tidak pernah menciptakan air, dan air itu gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepatutnya kita memuji Allah. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan milkus samawati wa milkul ardi wa milku masyikam syai'in ba'atnya. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama asnaita ala nafsik. Terus ya Allah, aku memuji Engkau dengan pujian yang banyak ya, dengan pujian sepenuh langit dan bumi, dengan pujian sesuai dengan panjenengan ketika memuji terhadap diri panjenengan sendiri. Jadi kita memuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saking banyaknya nikmat yang tidak bisa kita hitung. Wala yuhitu bi adadiha ghairu ahadun, dan tidak ada satupun yang bisa menghitung. Kita sendiri nggak bisa menghitung, kemudian selain Allah juga tidak bisa menghitung. Nikmat-nikmat yang berikan tidak bisa menghitung ya, tidak bisa menghitung. Masya Allah. Fi tashihil alati li ta'atihi. Bahkan Allah menyuruh kita sujud, tapi Allah yang memfasilitasi anggota badan kita untuk sujud. Allah menyuruh kita untuk sholat, tapi Allah juga yang memfasilitasi anggota badan kita untuk sholat. Allah tidak hanya menyuruh, tapi Allah memfasilitasi anggota badan kita, tangan kita, kepala kita, ya kaki kita. Allah yang memberikan. Kemudian juga Allah yang ngasih rezeki. Ya, agar anggota badan kita aktif itu kan harus ada asupan makanan. Yang memberikan makan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tamkini jawarihi ajsamil mukallafin li ajai faraidihi. Dan juga Allah lah yang kemudian
menggerakkan badan kita, ya, anggota badan kita, jisim kita untuk melaksanakan sesuatu yang Allah fardukan. Allah juga tidak memaksa. Ketika sholat anggota badan kita nggak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Nggak mampu dengan duduk, boleh dengan tiduran. Ini Allah tidak memaksa, tapi Allah memfasilitasi. Masya Allah. Ma'ama basatolahum fi dunyahum minar rezeki wa wadahum bihi min na'imil aish min ghairi istiqaqin minhum dalika alaih. Bahkan Allah lah yang ngasih asupan rezekinya, ya, anggota badannya Allah yang ngasih, rezekinya Allah yang ngasih. Butuh air, Allah ciptakan air. Butuh makanan, Allah ciptakan makanan, ya. Butuh apapun, Allah yang memberikan. Allah yang memberikan. Wa ma'ama nabahahum alaihi wa da'ahum ilaih. Dan kemudian apa setelah Allah memberikan peralatan, rezeki dan sebagainya, juga Allah pun yang memberikan peringatan. Ya, Allah menurunkan wahyunya, ayatnya melalui Rasulullah SAW. Jadi semuanya itu fasilitas sudah diberi oleh Allah. Minal asbabi al-mu'adiyati ila dalamil khulud fi daril maqami fi na'imil muqim. Allah kemudian menginformasikan bahwa hidup itu tidak sekali. Meskipun di dunia itu merupakan hidup yang nikmat, telah diberi nikmat yang tidak bisa dihitung, tapi besok Allah akan ngasih nikmat yang lebih nikmat lagi. Nikmat al-kholidin, nikmat yang langgeng, nikmat yang terus menerus, nikmat yang kontinu, nikmat yang tidak pernah berhenti, sehat yang tidak pernah sakit, ya, enak yang tidak pernah tidak enak, hidup yang tidak pernah mati, ya, yaitu kehidupan besok di surga. Dengan catatan, ayo kita lakukan perintahnya. Falirabbinal hamdu ala dzalika kulli awalan wa akhiran. Dengan yang demikian itu sudah sepatutnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah, ya, milkus samawati wa milkul ardi wa milku masyika min syai'in ba'd. Alhamdulillah kama asnai ta'ala nafsi. Jadi kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Maka alhamdulillah adalah sana'un asnabi ala nafsi wa fi dhamanihi amara ibadahu ayasmu alaihi. Jadi alhamdulillah itu adalah Allah memuji dirinya sendiri, tapi kemudian Allah memerintahkan hambanya untuk memujinya. Allah memuji dirinya sendiri, kemudian Allah memerintahkan hambanya untuk memuji, seolah-olah Allah mengatakan qulu alhamdulillah, ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah sana'un alaihi bi asma'ihi wa sifatihil husna, yaitu memuji dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Bahwa Allah adalah maha segala-galanya. Allah zat yang memberikan semuanya kepada manusia. Allah zat yang menghidupkannya. Allah zat yang memberikan rezeki. Allah zat yang memberikan kesehatan. Allah zat yang memberikan ini, itu banyak sekali. Kemudian kita balas dengan memujinya, yaitu dengan beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyukrulillah sana'un alaihi bi ni'amihi wa ayatihi thumma syara'a fi dzalika bima hasiluhu anna jami' ahli al-ma'rifah bi lisanil arab yuqimuna kullan alhamdi wa syukri maka al-akhir. Sehingga kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kalimat kulli syakir, ucapan setiap orang yang mensyukuri nikmat. Alhamdulillah syukran katsiran, ya, dengan syukur yang banyak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza alladhi idda'ahu Ibnu Jarir fihi li annahu ishtahara inda katsirin minal ulama minal mutaakhirin anal hamda wa sana bil qaul
alal mahmud bisifatihi al-lazimah wal muta'addiyah wa syukru la yakunu ila alal muta'addiyah wa yakunu bil jinan wal lisan wal arkan. Kemudian ada yang membedakan antara puji dan syukur. Ya, antara puji dan syukur. Kalau pujian itu harus memuji yaitu dengan hati, dengan lisan dan anggota badan. Ya, kalau memuji itu dengan lisan, ketika syukur itu dengan lisan, hati dan anggota badan. Tapi juga ada yang mengatakan pujian dan syukur itu adalah hal yang sama, ya, hal yang sama. Kemudian tentang alhamdulillah, ya, tentang alhamdulillah, masya Allah. Ini ada yang mengatakan ayyuhuma a'am alhamdu abi syukur ala qaulain wa tahqiq anna bainahuma umuman wa khususan. Ada yang mengatakan alhamdu lebih luas daripada syukur. Haitsuma yaqa'ani alaih. Jadi bahwa pujian itu lebih umum daripada syukur. Li anahu yakunu ala sifat alazimah. Karena puji itu adalah sifat yang menetap kepada Allah. Alhamdulillah. Maka pujian lebih luas. Tapi ada juga yang mengatakan wa syukru a'ammu min haitsuma yaqa'ani alaihi. Syukur lebih luas. Kemudian ya puji dan syukur digabungkan, ya, supaya menjadi sebuah amalan yang luar biasa. Kemudian qaul salafus shalih tentang masalah alhamdulillah. Ada sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Umar pernah berkata kepada Rasulullah, qad alimna subhanallah wala ilaha illallah famalhamdulillah. Umar pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, aku mengenal subhanallah, aku ngerti la ilaha illallah, tapi aku belum tahu apa itu alhamdulillah. Subhanallah aku tahu, ya, kemudian la ilaha illallah aku tahu, tapi apa itu alhamdulillah? Faqala Aliun, maka kemudian Ali berkata pada Umar, kalimatun radiyallahu min nafsi, bahwa alhamdulillah itu adalah suatu kalimat yang Allah ridho untuk dirinya. Ucapan alhamdulillah itu adalah suatu kalimat ketika diucapkan Allah ridho untuk dirinya. Maka orang yang akan mendapatkan ridho Allah, perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Dalam hadis yang lain, Umar mengatakan kepada Ali wa ashabihi dan sahabat-sahabat yang lain, mengatakan la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar qad arafna ha. La ilaha illallah subhanallah Allahu akbar, aku tahu tentang itu. Fa alhamdulillah, apa itu alhamdulillah? Maka Ali mengatakan kalimatun ahabba Allahu li nafsi wa radiyaha li nafsi wa ahab an tuqal. Alhamdulillah itu adalah suatu kalimat yang Allah mencintainya, Allah meridhoinya untuk dirinya, dan Allah suka ketika lafal itu diucapkan oleh hambanya. Allah suka untuk dirinya, Allah ridho untuk dirinya, dan Allah mencintai kalau alhamdulillah itu diucapkan oleh hambanya. Imam Ibnu Abbas mengatakan alhamdulillah kalimat syukur. Alhamdulillah itu adalah suatu kalimat syukur yang untuk mensyukuri nikmat. Sehingga ketika dalam satu hadis qudsi, ya, ketika hamba dalam surat mengucapkan alhamdulillah, maka Allah menjawab syakaroni abdi, hambaku sedang mensyukuri aku, hambaku sedang bersyukur kepada. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas mengatakan alhamdulillahi wa syukurilillah wal istighda'u lahu
wal iqraru lahu bi ni'amihi wa hidayatihi wa ibtidaihi wa ghairi dzalik. Alhamdulillah adalah kalimat syukur. Alhamdulillah adalah penetapan nikmat, pengakuan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, baik berupa hidayah maupun nikmat-nikmat yang lain. Itu alhamdulillah. Jadi ucapan syukur terhadap nikmat-nikmat, pengakuan syukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, baik itu nikmat dunia, nikmat jasmani, nikmat Allah kasih banyak rezeki, nikmat Allah berikan kesehatan, ataupun nikmat-nikmat ukhrawi. Nikmat Allah masih memberikan kita iman, nikmat Allah masih memberikan kita Islam, nikmat Allah masih memberikan kita hidayah. Itu nikmat-nikmat yang ukhrawi yang luar biasa. Itu dengan ucapan alhamdulillah. Dalam riwayat yang lain, Ka'ab bin Akbar mengatakan alhamdulillah sana'ullah, bahwa alhamdulillah adalah pujian terhadap Allah. Imam Duhab mengatakan alhamdulillah ridhaur rahman, alhamdulillah itu adalah selendangnya Allah subhanahu wa ta'ala, atau pakaiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu alhamdulillah. Bahkan Nabi pernah bersabda, idza qulta alhamdulillahi rabbil alamin faqad sakartallah fazada. Ketika kamu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah telah membalas syukurmu, maka Allah memberikan tambahan nikmat. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka nikmat-nikmat yang Allah berikan itu akan selalu menambahi nikmat, gitu ya. Nikmatnya akan ditambah ketika kita alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam riwayat Al-Aswad bin Sari, dia berkata, ya Rasulullah, ala ansuduka mahamida hamidta biha rabbi tabaraka wa ta'ala. Apa ucapan yang paling tepat aku untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Faqala amma inna rabbaka yuhibbul hamd. Allah itu paling suka ketika dipuji dengan ucapan alhamdulillah. Bahkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Maka ketika Allah memberikan kita sesuatu yang terbaik adalah alhamdulillah. Dan ulama memisahkan ketika yang diberikan itu nikmat, alhamdulillahi binikmatihi tatibus sholihat. Ketika yang diberikan oleh Allah itu adalah hadiah, musibah, maka alhamdulillah ala kulli hal. Itu kalau Allah berikan kepada diri kita, ya, meskipun itu suatu yang menyusahkan, meskipun itu adalah merupakan ujian, yang terbaik adalah ucapan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Karena khairu doa alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Rasulullah juga bersabda, ma'an amallahu ala abdin nikmatan faqala alhamdulillah ila kana ladzi aqqa afdal mimma akhoda. Ketika seseorang diberikan nikmat oleh Allah dan mengucapkan alhamdulillah, diberi nikmat oleh Allah kemudian mengucapkan alhamdulillah, ya, ila kana ladzi aqqa afdal mimma akhoda. Yang Allah berikan itu yang terbaik, yang Allah berikan adalah yang sangat-sangat baik. Maka sampai Nabi mengatakan lau anak dunia bihadza firiha fiyati rajulin min ummati, andai kata dunia seisinya ini dipegang oleh seseorang soleh dari umatku, ya, seorang yang baik dari umatku, kemudian mengucapkan alhamdulillah, lakan alhamdulillah afdhal min dzalik. Ucapan alhamdulillah itulah yang lebih baik daripada dunia yang Allah kasihkan kepada mereka. Kenapa? Karena harta benda itu bisa habis, tapi alhamdulillah
bisa sampai hari kiamat. Bahkan alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu besok bisa memberatkan di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan lakana ilhamuhu alhamdulillahi akbar nikmatan alaihi min ni'amid dunya. Allah mengilhamkan alhamdulillah itu lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan. Makanya ketika Allah berikan nikmat kita sekecil apapun jangan lupa, apalagi besar. Mau besar saja nilainya lebih besar alhamdulillahnya daripada nikmatnya. Ya li'anna sawabal hamdi la yafna wa na'imud dunya la yabqa. Pahala alhamdulillah itu terus-menerus mengalir ila yaumil qiyamah, ya, sampai kita datang pada hari kiamat kelak. Meskipun dunia itu habis dulu, ya, sebelum kita mati kadang-kadang sudah habis, ya. Maka Allah dalam surat Al-Kahfi berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banun, harta benda dan anak-anak adalah zinatul hayatid dunya, hiasan kehidupan di dunia. Harta dan anak-anak adalah hiasan kehidupan di dunia. Tapi wal baqiyatus sholihah khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal. Amal yang soleh, sisa-sisa anak-anak yang soleh, itulah yang pahalanya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia ini baik ketika itu adalah halal dan barokah, tapi memuji Allah adalah menjadi lebih baik. Rasulullah SAW pernah berbicara kepada Abdullah bin Umar, mengatakan ana abdan min ibadillahi qala ya Rabb. Ada seseorang hamba yang mengucapkan kepada Allah, ya Rabb, hai Tuhan, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Lakal hamdu, bagi engkau puji-pujian ya Allah, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, sebagaimana kebesaran wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Fa'adhala bil malakain, maka kemudian Allah mengutus dua malaikat. Allah mengutus dua malaikat. Malaikat itu falam yudriya kaifa yaktubaniha, dan malaikat itu lapor pada Allah, ya Allah, aku nggak bisa nyatet pahalanya. Ya kenapa? Wah, banyak banget pahalanya. Jadi Rabbana, ya Rabbi, ya Rabbana, walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Itu malaikat kebingungan untuk mencari pahala itu. Akhirnya dan malaikat itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, inna abdan qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha. Ya Allah, ada seorang hamba yang mengucapkan dzikir, yang dengan dzikir itu saya nggak tahu harus nyatet berapa amalan yang harus dicatat. Kita nggak tahu gitu ya. Qala Allah wa huwa a'lamu bima qala 'abdi, dan Allah mengatakan mada qala. Allah Maha tahu. Tapi Allah bertanya, apa yang diucapkan oleh hamba itu sampai kamu kesulitan untuk mencatatnya? Qala, maka dua malaikat itu berkata, ya Rabbi innahu qad qala ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, seorang hamba itu telah mengucapkan Rabbana walakal hamdu ya kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Maka Allah mengatakan kepada malaikat itu, iktubaha kama qala abdi hatta yalqani fa ajzihi biha. Maka catat terus pahala orang itu sampai mati, sampai ketemu aku, dan akulah yang akan membalasnya. Itulah puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan memberikan pahala yang sangat besar.
pahala yang sangat banyak. Lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Ya. Puji-pujian bagimu ya Allah, sebagaimana keagungan wajah panjenengan, sebagaimana keagungan kekuasaan panjenengan. Maka Allah mengutus 2 malaikat yang akan nyatet kebaikan itu hingga kita mati menemui Allah, dan Allah lah yang akan membalas. Bahkan dalam riwayat yang lain ada seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin afdhal min qouli la ilaha illallah listimalil hamdulillah rabbil alamin ala tauhid ma'al hamdi. Bahwa alhamdulillahirabbil alamin lebih utama daripada la ilaha illallah, karena alhamdulillahirabbil alamin mengandung tauhid sekaligus mengandung pujian. Alhamdulillah itu adalah pujian yang mengandung tauhid juga, maka menjadi lebih utama. La ilaha illallah. Meskipun juga ada yang mengatakan la ilaha illallah lebih utama, ya, karena pemisah antara iman dan kafir gitu ya. Artinya dua-duanya adalah kalimat yang sangat utama. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan-ucapan yang Allah berikan kepadaku melebihi daripada ucapan-ucapan yang diberikan kepada umat-umat sebelum aku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Bahkan tadi disebutkan afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa biyadikal khair kullu wa ilaika yarji'ul amru kullu. Ini pujian yang mencakup semuanya, ya, bahwa pujian adalah untukmu semuanya, kerajaan untukmu semuanya, kebaikan untukmu semuanya, dan semuanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Rabbil alamin? Jadi tadi baru alhamdulillah setengah ayat. Sekarang masuk ke Rabbil alamin. Rabbil alamin sering terjemahannya Tuhan semesta alam, ya, Tuhan yang menguasai alam, yang mengatur alam. Rabbun itu pengatur. Rabbun itu pengatur. Maka dalam bahasa logat, ya, yang tidak hakikat, kadang Rabb itu juga disenapkan kepada pemilik. Rabbul mal misalnya, pemilik harta. Rabbud dar, pemilik rumah. Rabbul balad, pemilik negara. Maka Rabbul mal, pemilik harta, itu tergantung pemilik harta itu mau dijalankan apa. Rabbud dar, pemilik rumah, ya tergantung si pemilik rumah itu untuk yang mengatur rumah itu. Rabbul balad, pemilik negeri, gitu ya. Maka Rabbun itu secara harfiah adalah pemilik dan pengatur. La Rabbul alamin, pemilik alam semesta, ini adalah Allah. Pemilik alam semesta dan pengatur alam semesta adalah Allah. Wa Rabb wa al-Malik al-Mutasarrif. Rabb adalah pemilik dan pengatur. Wa yutlaku fil lughat ala sayyid wa al-mutasarrif li islah wa kullu dzalika sahih fi haqqillah taala. Kemudian bahwa pemilik alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Wala yastaqbilu rabb li ghairillah bal bil idhofah. Rabbud dar, rabbul kadza wa amma rabb fala yuqalu ila Allah. Maka kata Rabb ini
ketika dimutlakan menjadi khusus, ketika dikhususkan menjadi boleh pada selain Allah. Artinya ketika Rob saja tanpa mudhof ilaih, maka yang dimaksud adalah Allah. Rob, maka Allah. Tapi ketika ada mudhof ilaih seperti Rabbud Dar, pemilik rumah, ya pemilik itu Rabbul Mal, pemilik harta. Tapi kalau Rob saja, maka yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rob al-Ismul A'dham, Rob merupakan Ismul A'dham, nama Allah yang agung, nama Allah yang agung. Tidak ada yang boleh memiliki kata Rob secara hakiki. Ya, bahkan kata Rob, Rabbana, ya maksudnya adalah Tuhan kami. Kemudian Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, kata alamin itu ada kalanya mufrad, ada kalanya jamak. Mufradnya adalah alam, ain, alif, lam, mim saja, alam. Boleh mungkin dibaca alamun, alaman, alamin, tanwin, mufrad. Maka yang dimaksud adalah kullu mawjudin siwallah, setiap yang wujud selain Allah itu namanya alam. Kullu mawjudin siwallahi wal alam, sesuatu yang wujud selain Allah adalah alam, ya, adalah alam. Sehingga alam itu tidak perlu dijamakkan. Wong alam itu semua yang wujud selain Allah, kan udah banyak, masa mau dijamakkan, zamannya gimana? Jadi alamun, alamin, alam itu nggak perlu dijamakkan. Sehingga ketika dijamakkan menjadi khusus, gitu ya. Lafal alam itu ketika dijamakkan menjadi khusus. Idal mufrad maksuduhu al-mawjud siwallah. Ketika mufrad, ketika tunggal, maka alam itu adalah perkara yang wujud selain Allah. Berarti ya selain Allah itu ya banyak banget, banyak pol, bumi, langit, daratan, lautan, matahari, bintang, pohonan, ikan, semuanya itu ya alam yang wujud selain Allah. Tapi ketika dijamakkan menjadi alamin, alamina atau alamuna, dijamakkan, maka dalam bahasa Arab itu tidak jamak, tapi serupa dengan jamak. Maka yang dimaksud adalah dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Jadi al-alamin yang dimaksud adalah manusia dan jin. Ketika mufrad menjadi seluruh yang maujud selain Allah, tapi ketika dijamakkan yang dimaksud adalah jin dan manusia. Maka Rabbul Alamin Rabbul Jinni wal Insi. Karena yang diperintahkan untuk mengucapkan puji-pujian dan dilarang untuk meninggalkan larangan, dan ketika mengucapkan, ketika melakukan dianggap yang beriman akan diganjar oleh Allah surga, ya. Kemudian ketika dia salah dan tidak bertobat mau disiksa oleh Allah di neraka adalah hanya dua. Semua yang wujud selain Allah itu hanya dua, yaitu manusia dan jin. Dewa-dewa juga disiksa, nggak dapat pahala, gitu ya. Bahkan malaikat pun juga tidak seperti manusia. Maka yang dimaksud al-alamin adalah jin dan manusia. Liyakuna lil alamina nadhira, agar kepada dua makhluk yaitu jin manusia itu Allah memberikan peringatan. Maka yang dimaksud adalah alhamdulillahilladzi lahul khalqu kulluh as-samawati wal arduna wa man fihinna wa ma bainahuma mimma na'lam wa ma la na'lam. Jadi ketika mengucapkan alhamdulillah, maka Allah itu memang menguasai seluruh alam, tapi maksud di dalam ayat ini adalah yang dimaksud adalah manusia dan jin, karena manusia dan jin yang diberi perintah dan larangan atau yang disebut sebagai mukallaf. Al-alam
akhbaratun mimma yakil wa hum atin wal jin wal malaika wa syayatin wala yuqalu lil bahaim, sehingga alamun itu tidak diberikan kepada binatang-binatang yang maujud, tapi itu adalah maksudnya manusia dan jin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi juga ada yang mengatakan Rabbul alamin kullu sinfin alam. Ya semuanya gitu ya. Al-insu alam, wal jin alam, wa ma siwa dzalika samaniyata asyara alfa alamin au arba'ata asyara alfi alamin wa yashukku minal malaika alal ard walil ardi arba'u zawaya. Jadi jenis-jenis alam makhluk Allah itu banyak, manusia, jin, dan selain manusia jin itu ada berapa? 18.000 jenis, 18.000 jenis makhluk alam ya, selain manusia dan jin gitu ya, banyak banget gitu ya. Dan wa fi kulli zawayatin salah satu alafi alamin, setiap satu jenis ada 3.000 jenis lagi ya. Ada 15.000 jenis lagi. Khalaqahumullahu li ibadati, semuanya diciptakan agar mengagungkan Allah. Tapi yang lain selain manusia dan jin itu misalnya kalau malaikat memang sudah diciptakan oleh Allah dengan iman makhluknya, mereka selalu taat. Kemudian iblis adalah pecahan dari jin gitu ya. Maka selain itu baik gunung, lautan, daratan, matahari, bintang, semuanya itu disuruh sujud kepada Allah. Mereka semuanya melaksanakan perintah Allah, sujud terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang membantah sama sekali. Tapi manusia malah inginnya membantah. Makanya sampai Al-Quran bilang, walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'atahu khosyi'an mutasaddian min khosyatillah. Apabila Quran ini diturunkan kepada gunung, niscaya kamu akan melihat gunung itu hancur lebur karena saking takutnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia yang kecil ini, yang lemah ini, kalau sudah tertutup dan terliputi oleh hawa nafsu, maka kesombongan dan keagungan yang sangat besar, berani menentang perintah Allah, melanggar larangan Allah, itu hanya manusia. Maka manusia itu dalam bahasa Arabnya insan. Insan itu maknanya pelupa. Maka bahasa Indonesia menjadi manusia. Man itu orang, manusia itu yang dilupakan. Maka al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa, kalau tidak selalu diingatkan. Apabila tidak selalu diingatkan, maka kita wajib selalu saling ingat mengingatkan agar tidak terliputi oleh rasa kesombongan. Ya. Makhluk manusia adalah makhluk yang kecil, tapi yang merasa seolah-olah semuanya itu adalah miliknya, semuanya adalah kekuasaannya, semuanya adalah harus takluk kepadanya. Itu hanya manusia. Rabbil alamin, padahal yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rabbil alamin, Rabbun, sebagian ulama mengatakan bahwa inilah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Di alhamdulillah adalah mengandung tauhid uluhiyah, kemudian di Rabbil alamin adalah tauhid rububiyah. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang mengasih rezeki, Allah yang mengasih nafas, Allah yang mengasih ini, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi kewajiban Allah dan menjadi hak hamba. Siapa yang menurunkan hujan Allah, siapa yang ngasih rezeki Allah, siapa yang ngasih nafas Allah, siapa yang ngasih itu, ini, semuanya adalah Allah. Itu merupakan kewajiban Allah yang menjadi hak seorang hamba. Dan seorang hamba sudah menerima haknya, tinggal selanjutnya mengakui. Karena ada
orang yang tidak mengakui bahwa nikmat itu dari Allah, tapi nikmat itu dari usahanya sendiri, dari apa yang dia ketahui karena pandainya, karena usahanya, karena pinternya, bukan menyandarkan pada Allah. Berarti tauhid rububiyahnya bermasalah. Ada orang yang ditanya, ini hujan siapa yang menurunkan? Maka hujan itu karena ini, karena bintang ini, karena ini, musim ini, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tauhid rububiyahnya bermasalah. Ketika tauhid rububiyahnya sudah terpenuhi, kita yakin bahwa yang memberi, yang mengatur adalah Allah, kemudian kita berkewajiban untuk memberikan hak Allah yang menjadi kewajiban seorang hamba, yaitu tauhid uluhiyah. Ketika kita minta, ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, ketika kita menyembelih, ketika kita nazar, ketika kita sumpah, ketika kita apapun, maka semuanya diberikan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki adalah tauhid uluhiyah. Wa mahyaya wa mamati adalah tauhid rububiyah. Maka kita wajib memberikan hak Allah yang diberikan kepada kita, yang diwajibkan kepada kita, maka wajib diberikan kepada Allah. Enggak boleh berdoa kepada selain Allah, memberikan persembahan kepada selain Allah, menyembelih yang niatkan diberikan kepada selain Allah. Maka tidak boleh, semuanya harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang mencukupi kita semua, Allah yang memberikan semuanya, maka Allah wajar meminta haknya. Meskipun Allah ketika nggak disembah itu tidak menjadi kurang keagungan Allah, tapi itu adalah kewajiban kita, kewajiban hamba yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada pertanyaan? Persilahkan. Ibu, monggo siapa yang mau bertanya? Persilakan. Persilakan. Mungkin di luar topik juga boleh. Mas Ade. Iya. Coba yang temanya. Oke. Saya lagi saya. Persilakan. Yang ringan-ringan aja kan. Kan lagi. Silakan. Kita mengucapkan alhamdulillah itu pada waktu di kamar mandi gitu misalnya kan bersih. Alhamdulillah itu apa kita perlu bertobat atau kita kan tidak diperbolehkan dengan belajar. Siap. Kalau zaman Nabi itu memang tidak ada kamar mandi seperti sekarang ya. Dulu itu tempat buang air itu di luar jauh, dan kemudian yang dilarang berzikir itu di tempat buang air besar maupun kecil. Nah, hari ini itu ada yang memang khusus WC, ada yang khusus hanya kamar mandi dan bisa wudhu di dalamnya. Tapi ada yang kamar mandinya itu besar, sebelah sananya WC, sebelah sininya yang untuk mandi. Maka kalau di hotel-hotel itu sekarang ada pemisah antara yang dibuat buang air itu dan yang untuk mandi dan wudhu gitu ya. Sehingga ketika memang ini tidak nyampur, ada pemisah, sebetulnya sebagian ulama khilaf ada yang mengatakan diperbolehkan. Tapi kalau di tempat yang untuk buang kotoran itu, meskipun ya kotorannya sudah nggak ada ya, ketika kita BAKB itu juga sudah diguyur gitu ya, tapi situ kan jelas-jelas adalah tempat buang kotoran. Maka itu yang tidak boleh untuk
mikir. Dalilnya adalah ketika Nabi pas buang air gitu. Nggak tahu kalau zaman dulu itu kan nggak kamar gitu ya. Jadi Nabi itu pas buang air mungkin menghadap ke sana. Ada orang yang salam, assalamualaikum, gitu. Nabi diam saja, diam. Tapi setelah Nabi selesai kemudian bersuci baru menjawab waalaikumsalam. Jadi sebetulnya letak tidak bolehnya itu ketika sedang buang air. Sehingga ketika setelahnya, apalagi tempatnya terpisah, maka insya Allah diperbolehkan. Bahkan kan setelah buang air selesai itu kan ada doanya, alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari perut. Berarti diperbolehkan ketika pindah dari tempat ini ke tempat ini, apalagi yang ada terpisah. Begitu. Terus apabila ada orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah dan kita harus menjawab itu alhamdulillah. Tapi kalau ini tuh bersin mengucapkan alhamdulillah itu sambil kayak bercanda dan mengejek orang-orang, apa kita juga perlu menjawab? Ada yang kayak gitu ya. Contohnya misalnya gimana ya? Pokoknya ya itu ya. Ya kalau kita memang tahu ya nggak usah perlu ya. Karena betul-betul yang dijawab ya rahmatullah itu ya dia betul-betul berdoa ya, bukan bercanda gitu ya. Doa itu masya Allah luar biasa. Jadi tidak digunakan sebagai bercanda atau bahan guruan. Karena dulu ketika para sahabat itu betul-betul ada yang berguru dengan ayat, itu justru sampai Nabi tidak mengampuninya. Nabi tidak mengampuninya ketika ayat Al-Quran, doa-doa yang dari Nabi kemudian dibuat candaan atau guruan. Iya, perlu dijawab. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ini Ustaz, tauhid rububiyah dan uluhiyah. Kalau sudah percaya dengan tauhid rububiyahnya, tapi di praktek uluhiyahnya itu masih menyimpang, itu bagaimana Ustaz? Ya, diingatkan, didakwai, disampaikan gitu ya. Karena kan memang ada dua arah gitu ya, dua arah. Tauhid rububiyah itu tauhid yang menjadi kewajiban Allah yang kemudian menjadi hak seorang hamba. Dan harus kita akui, tauhidnya itu kita akui. Kan yang memberi rezeki Allah, ya kita akui. Yang memberi hidup Allah, kita akui. Yang memberi sehat Allah, kita akui. Tapi tidak cukup di situ. Ada hak Allah yang kemudian kita wajib memberikannya. Menyembah, memanggil, berdoa, bernazar, itu semuanya harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ketika ulama membagi ada syirik kecil dan syirik besar, itu letaknya adalah pada tauhid uluhiyah, penyembahan. Sehingga ketika dengan ibadah riya saja itu termasuk bagian dari syirik kecil, karena ada sebagian yang diperuntukkan kepada selain Allah. Maka ya kita dakwai, kita ajak, kita seru, kita ingatkan, kita ajak ngaji, kita ajak belajar, supaya kemudian mereka tahu. Bisa jadi mereka tidak memberikannya itu karena kebodohan, karena tidak tahu, karena lupa, karena ini itu. Sehingga kewajiban kita ketika melihat sebagaimana sabda Nabi, marra aminkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati' bi lisanihi wa illam yastati' bi qalbi. Kalau melihat kemungkaran, ya kita rubah dengan tangan kita. Kalau nggak mampu ya dengan lisan kita, masih nggak mampu lagi dengan hati. Begitu. Tapi kalau pada diri kita ya harus segera dirubah. Kalau pada diri kita, kalau kepada orang lain ya kita dakwai pelan-pelan sesuai dengan kemampuan kita. Begitu. Hujan, kita yakin kalau hujan itu dari Allah. Lalu gimana dengan sains atau ilmu pengetahuan yang proses terjadinya hujan? Apakah kita boleh
saat hujan. Nah itu bagaimana Ustaz? Saya satu waktunya Ustaz. Wah, iya. Jadi dalam surat Yasin Allah menyebutkan wa idza aradta syai'an fayaqulu lahu kun fayakun, bukan kun fakana. Ini yang perlu kita pahami. Kenapa menggunakan kata kun fayakun? Kun itu fi'il amar, berarti fayakun adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan sekarang atau yang akan datang. Bahwa ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah berkata kun, kemudian proses, dan kemudian ada. Maka Allah banyak menggambarkan kejadian-kejadian sesuatu dengan proses. Misalnya Allah menciptakan bumi langit itu di Al-Quran disebutkan 7 hari. Kenapa nggak langsung aja kok 7 hari gitu ya? Kemudian Allah menciptakan manusia di perut ibu berapa? 40 hari berupa air sperma, 40 hari segumpal darah, baru 40 hari segumpal daging. Orang mak duduk terus tadi. Nah, ini semuanya adalah proses. Sehingga ketika kita itu mempelajari proses, yang proses itu betul-betul proses yang secara ilmiah itu tidak masalah. Proses, tapi tetap hakikatnya yang menciptakan Allah dengan proses tersebut. Gitu. Dengan proses tersebut, ya seperti halnya misalnya Allah itu menurunkan hujan, dengan hujan turun itu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang tumbuh-tumbuhan itu berbuah, yang buahnya terus untuk manusia. Kan jelas dalam surat Al-Baqarah wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah menurunkan hujan, kemudian dari tanah yang terkena hujan itu tumbuh-tumbuhan, tumbuh buah-buahan yang manfaatnya bagi manusia. Apakah kemudian kita akan biarkan aja biar turun hujan, biar tumbuh sendiri, biar berbuah sendiri, nanti rezekinya kan enggak, tapi harus diolah. Hujan ini harus diolah, ada bendungannya supaya tidak habis dalam setahun, dibuat irigasi, dialirkan ke sana, kemudian sawahnya juga harus ditata, dipupuk, ini itu proses. Maka kita mempercayai proses bahwa itu proses yang memang diturunkan oleh Allah adalah suatu hal yang boleh, tapi tetap keyakinannya semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika kita sakit, apakah nggak boleh kita pergi ke rumah sakit untuk berobat? Boleh, bahkan diperintah. Tapi harus yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Tapi boleh berproses sebagaimana yang proses itu secara ilmiah. Begitu. Cukup? Cek. Izin bertanya Ustaz. Saya pernah sharing sama teman perihal alhamdulillah. Jadi dia bilang pokoknya dalam segala keadaan itu harus mengucap alhamdulillah. Nah terus dia juga mengatakan kalau misal ada kematian, kan kita biasanya mengucap innalillahi. Nah, dia mengatakan ya kita kalau ada dengar berita kematian kita mengucap alhamdulillah dulu baru innalillahi. Itu bagaimana Ustaz? Sebetulnya kan khairul du'a alhamdulillah. Tapi untuk suatu musibah juga ada tagnya yang berbunyi idza asobatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru yang kita pahami itu atau yang kita ketahui itu apa ya? Seolah-olah misalnya ucapan innalillah itu hanya suatu ucapan yang bersamaan dengan sebuah musibah. Bahkan sampai-sampai di tempat tertentu itu innalillah itu hanya ucapan ketika ada orang meninggal. Misalnya kita kesandung ucap innalillah, misalnya kita pegang sendoknya jatuh innalillah, itu masa ditegur. Bukan mau mati kok innalillah kan itu ya. Ini iya sampai segitunya gitu ya. Nah, itu juga tentang yang lain itu. Sebetulnya kan bagaimana ketika musibah itu menimpa diri kita, bagaimana kemudian ketika musibah itu menimpa kepada orang lain gitu ya. Karena kata alhamdulillah itu juga segala puji bagi Allah.
yang menguasai semesta alam ini, maka terserah Allah mau diambil, mau dimatikan, mau dihidupkan, kan pengakuan tauhid. Begitu juga ucapan innalillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya dua ucapan itu baik semua, hanya ketika kepada orang lain yang terkena musibah, kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu seolah-olah menampakkan kegembiraan kita, itu kan yang tidak dibenarkan dengan itu ya. Karena sama-sama ucapan kan tinggal mengucapkannya. Misalnya dengan misalnya kena musibah, kemudian misalnya bilang ke saya, Ustaz, saya kena musibah begini dan begini. Ya udah ucapkan alhamdulillah saja, nanti Allah akan memberikan yang terbaik. Saya kira orangnya kan, oh iya kan itu ya. Tapi ketika jenengan ngomong itu terus saya alhamdulillah, ya beda kan itu ya. Iya. Jadi dalam apa ya, konsonan berkata itu kenapa sih yang disebut kalimat thayyibah itu bukan hanya jenis ucapannya tapi juga cara menyampaikan, cara mengucapkannya kan. Coba kalau hiburannya itu enggak apa-apa Bu, musibah itu masih kecil, ucapkan alhamdulillah saja dan nanti Allah pun akan mengganti yang lebih baik. Lega enggak kira-kira orang yang diajak ngobrol kayak gitu kan begitu. Iya, jadi ya supaya dipahami baik itu alhamdulillah maupun innalillah itu dipahami maknanya, diberikan dituntun dengan sesuatu yang baik agar semua orang itu memahami bahwa intinya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau saya menyampaikan seperti itu, terus saya bilang ya mengucap alhamdulillahnya dalam hati atau kalau enggak pelan, jadi yang kenceng itu yang innalillahnya. Ya boleh ya. Nah, tapi kalau tadi disampaikan dengan baik, saya kira adalah orang akan memahami. Begitu ya. Bukan bahasannya itu kan di kita alhamdulillah orang lain kena musibah kita alhamdulillah seolah-olah kan nyopor gitu ya, sopor kapok kan gitu. Padahal kan nggak itu maksudnya. Ustaz, katanya kan mendoakan yang non muslim itu kan hanya satu, supaya mendapatkan hidayah. Sedangkan kita kan di Indonesia kan mayoritas muslim. Yang non muslim itu sedikit, bahkan di lingkungan saya itu kalau bergaul itu non muslimnya itu malah sering mengucapkan kalimat thayyibah ya, kayak Allahu Akbar, astagfirullah, ya itu bersih mengucapkan alhamdulillah gitu. Ya nggak perlu ya. Cukup ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Abdul Kalam, subhanallah wa bihamdik, asyhadu